Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani, mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, jurusan Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu Sosial dengan dosen pembimbing Bapak Profesor Dr. Muhammad Adib. Pada laporan makalah atau presentasi makalah ini, saya akan menyampaikan laporan project based learning, yaitu tentang peran filsafat ilmu dalam mengoptimalkan sinergitas pengelolaan vaksin dan vaksinasi COVID-19 bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder di Indonesia. Dalam makalah ini, abstraksi yang kami paparkan atau yang kami uraikan adalah sebagai berikut. Virus corona adalah jenis COVID-19 telah mengubah konstruksi hubungan sosial dan komunikasi yang sudah lama dibangun jamaah masjid. Hal ini disebabkan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia, organisasi keagamaan dan protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang dimaknai dan disikapi berbeda-beda oleh pemerintah Indonesia, pengurus takmir, para jamaah, sehingga fenomena tersebut diasumsikan berdampak terganggunya hubungan sosial dan komunikasi antar jamaah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan dampak COVID-19 terhadap hubungan sosial dan komunikasi pengurus dan jamaah masjid. Metode kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Data diperoleh melalui metode observasi, partisipasi, dan wawancara dengan teknik rekam dan catat. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara deskriptif, kualitatif dengan teori sosiolinguistik dan pragmatis. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa COVID-19 telah berdampak pada renggangnya hubungan sosial dan komunikasi antar jamaah masjid. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya adalah kode etik memasuki masjid dan selama berada di dalam masjid yang didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya serta protokoler yang ditetapkan baik oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa virus corona atau COVID-19 telah merubah konstruksi hubungan sosial era new normal, sehingga berdampak pada pola komunikasi yang digunakan pada jamaah maupun takmir masjid. Oleh karena itu, perlu model strategi komunikasi yang dapat diterapkan di era new normal dan telah adanya vaksin COVID-19. Latar belakang masalah, Research background. World Health Organization atau WHO mengumumkan kasus pneumonia yang terjadi di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Kasus pneumonia terjadi disebabkan oleh virus corona terbaru yang bernama COVID-19, berarti Coronavirus Diseases 2019. Dikutip dalam Hartati dan Susanto tahun 2020. Pada bulan Maret 2020, organisasi WHO tersebut menyebut virus corona sebagai penyakit pandemi, yang berarti virus yang mematikan ini menyebar di luar upaya pencegahan sebagian besar negara di dunia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau bahkan benua dan umumnya menjangkit banyak orang. Dalam kasus ini, COVID-19 menjadi pandemi pertama yang disebabkan oleh virus corona. Berikutnya, alasan pemilihan judul, objek materi, atau starting point. Judul ini dipilih
untuk alasan memudahkan peneliti dalam mengkaji pokok masalah yang ada, yaitu dampak COVID-19, pemberian vaksin, dan jamaah masjid. Berikutnya, alasan empiris makalah ini. Alasan empiris penelitian ini adalah diperolehnya deskripsi pengalaman dan permasalahan psikologis eksistensial terkait pandemi COVID-19 dan kejelasan konstruksi tantangan eksistensial masa pandemi serta merangsang studi empiris lanjutan dalam upaya menyelesaikan permasalahan psikologis eksistensial pada masa pandemi. Berikutnya, alasan rasional. Alasan rasional penelitian ini adalah di Masjid PT Smelting yang boleh digunakan untuk sholat reguler dan harian saja, namun belum boleh melaksanakan sholat Jumat. Alasan aktual penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepedulian jamaah, takmir, dan pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap penularan COVID-19. Berikutnya adalah studi terdahulu atau preview studies. Peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan judul COVID-19 dampaknya terhadap hubungan sosial dan komunikasi pada jamaah masjid di daerah Tapal Kuda oleh Ahmad Haryono, Lutfi Arifianto, Irma Prastiawati, Sabrina Izata dengan alamat email aharyono.sastra@unes.ac.id dari Universitas Jember, Jawa Timur. Dan peneliti berikutnya adalah vaksin dengan judul Vaksin COVID-19 di Indonesia. Analisis berita hoax Rohani Nani Rahayu, Sensusiati, Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI dengan alamat email nanipdii@yahoo.com. Berikutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan rata belakang, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana jamaah masjid di PT Smelting berinteraksi sosial dengan sesama jamaah masjid dan karyawan PT Smelting. 2. Bagaimana pengaruh pemberian vaksin terhadap aktivitas jamaah masjid di PT Smelting. Berikutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan jamaah masjid dan karyawan PT Smelting selama pandemi COVID-19 untuk menjalankan ibadah di masjid, khususnya sholat Jumat. Alasan praktis. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman hubungan sosial di masa pandemi COVID-19 yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perbaikan diri dalam meningkatkan kualitas hubungan sosial sesama jamaah di Masjid PT Smelting. Kedua, manfaat praktis bagi dosen pembimbing. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen selama bimbingan makalah ini sehingga kedepannya akan semakin baik. Manfaat praktis yang ketiga yaitu bagi program studi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi dan referensi untuk meningkatkan sistem pelayanan pendidikan bagi mahasiswa. Yang keempat, manfaat penelitian bagi universitas adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi dan referensi kepada pimpinan universitas serta jajaran pimpinan di bidang akademik sebagai evaluasi dalam pencarian solusi terhadap kendala-kendala yang dirasakan selama pelaksanaan makalah ini di masa pandemi COVID-19 dan dapat dijadikan perbaikan untuk tahun selanjutnya. Yang keempat, kerangka teori atau konsep. Kerangka teori atau konsep seperti diketahui rencana pemerintah untuk melakukan vaksinasi terhadap penduduk Indonesia ternyata mengalami hambatan, diantaranya berupa pemberitaan yang tidak benar atau hoax.
Oleh karena itu, makalah ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui berita hoax yang tentang COVID-19 berkenaan dengan hoax tentang komposisi vaksin COVID, hoax tentang dampak vaksin COVID, dan hoax tentang menolak vaksin COVID. Vaksin COVID yang ada dan beredar di dunia serta di Indonesia, yang pertama adalah vaksin Sinovac. Vaksin ini diproduksi di Cina dengan nama Sinovac dan Sinopharm. Yang kedua adalah vaksin Sinopharm. Vaksin ini sama dengan vaksin Sinovac. Perbedaannya adalah vaksin ini yang tidak aktif dengan cara kerja yang serupa dengan Sinovac, dan pada tanggal 31 Desember tahun 2020 Sinopharm telah mengumumkan bahwa uji coba fase ketiga vaksin menunjukkan nilai efektivitas sebesar 79%. Yang ketiga adalah vaksin Moderna. Vaksin Moderna memiliki nama dagang mRNA 1273 yang dibuat oleh Moderna TX dengan tipe vaksin adalah mRNA. Vaksin yang keempat adalah vaksin Pfizer-BioNTech. Vaksin ini telah beredar di dunia dan Indonesia. Nama vaksin COVID-19 ini dari Pfizer-BioNTech adalah BNT162b2, diproduksi oleh Pfizer Incorporation and BioNTech. Vaksin yang kelima adalah vaksin AstraZeneca. AstraZeneca merupakan perusahaan farmasi dari Inggris yang telah melakukan pengembangan vaksin COVID-19 bersama Oxford University, dan pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dalam rangka penyediaan vaksin yang disebut dengan nama AZD1222. Berikutnya tentang berita hoax. Menurut Kamus Oxford, kata hoax diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk membuat seseorang mempercayai sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menyenangkan, namun oleh orang dipercaya. Dalam arti kata lain, bahwa kata hoax diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk membuat seseorang mempercayai sesuatu yang tidak benar, terutama sesuatu yang tidak menyenangkan. Oxford Dictionary 2020. Berikutnya yang kelima adalah metode atau tahapan. Metode atau tahapan yang dipakai dalam makalah penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Komunikasi digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Data diperoleh melalui metode observasi, partisipasi, dan wawancara dengan teknik rekam dan catat. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisa secara deskriptif, kualitatif dengan teori-teori sosiolinguistik dan pragmatis. Isi dan pembahasan proyek 2.1 atau yang pertama, isi pembahasan proyek terdiri dari nomor urut, uraian kegiatan, kontribusi apa saja yang telah dikerjakan, hasil yang dicapai, tempat penelitian, serta beberapa keterangan yang melengkapi dari isi dan pembahasan proyek ini. Yang kedua adalah pembahasan proyek. Yang dibahas adalah tentang pembahasan praktis dan pembahasan teoritis atau konseptual. Sehingga dalam penelitian ini nanti ada pembahasan secara praktis berdasarkan logbook dan ada pembahasan teoritis berdasarkan video yang ada atau konsep-konsep yang ada. Yang ketiga adalah penutup. Simpulan, virus COVID-19 telah merubah konstruksi hubungan sosial dan dari era lama sebelum pandemi menjadi era new normal, yaitu perubahan tatanan kehidupan untuk dapat beradaptasi sehingga tetap produktif dalam menjalankan aktivitas baik di bidang ekonomi, pendidikan maupun yang berkaitan dengan peribadatan tanpa mengesampingkan protokol kesehatan yang berlaku. Situasi dan kondisi tersebut telah berdampak pada perubahan pola komunikasi yang digunakan pada para jamaah maupun takmir masjid sebagai akibat dari penerapan kode etik pencegahan pandemi COVID-19.
Salan, oleh karena model strategi komunikasi yang mengakomodasi kompetitif komunikasi atau KK dan prinsip kerjasama atau PK yang dapat diterapkan. Yang keempat, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Ilmu Sosial Bapak Profesor Dr. Muhammad Adib. Dan yang berikutnya kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.